MSIB itu seperti yang kita ketahui ya, banyak proses yang kita lalui. Bener banget, panjang. Salah satunya itu proses administrasi Kak, Gitu. atau perberkasan-berkasan duniawi ini. Nah Kak Radit, mungkin boleh di-spill nih untuk teman-teman yang tertarik untuk magang. Halo saudara, selamat datang di Sedikti Talk 7 Dikti Talk. Bersama aku Rizwan sebagai host, dan juga di sebelah aku udah ada Aku Radit sebagai tribe dari Magang Kinaria LLDT wilayah 7. Nah, Kak Radit ini akan nemenin kita beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai tips and trick lolos MSIB nih. Benar. Nah, membahas mengenai MSIB ini Kak Radit, seperti yang kita ketahui kalau MSIB ini merupakan salah satu program yang disediain oleh Kemendikbudristek nih Kak. Benar. Nah, ini nih membuat aku penasaran, kenapa sih Kak Radit di antara banyaknya program memilih MSIB dan kenapa memilih LLDikti 7 itu sebagai mitranya? Boleh dong di-spill untuk teman-teman sekalian? Oke, jadi perkenalan dulu sebagai backgroundku nih ya. Aku Radit dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, alasan kenapa aku pilih MSIB terlebih di wilayah LLDikti wilayah 7 ya. Nah, karena dari pihak kampusku sendiri emang merekomendasikan nih program MSIB buat diikutin mahasiswanya di semester 5. Oke. Jadi terlebih jurusanku ini kan sifatnya ilmu yang terapan nih. Oke. Nah, jadi kita tuh dianjurkan untuk ambil magang. Nah, kenapa aku milih MSIB itu karena balik lagi sih, ini kan programnya Kemendikbudristek tuh. Betul, Kak, betul. Jadi kayak lebih terakreditasi dan lebih terjamin gitu daripada aku cari magang mandiri gitu. Dan lagi backgroundku itu kreatif kan ya. Oke. Aku pengen tahu sih gimana suasana kerja as graphic design Oke. di dalam pemerintahan di LLDikti wilayah 7 ini. Gimana sih hiruk pikuknya gitu. Oke. Tadi Kak Radit sempat menyinggung tentang di bidang kreatif ya. Bener. Nah, mungkin boleh juga nih Kak sekalian di-spill Kak Radit ini background atau posisinya di Magang Kinaria kali ini sebagai apa sih Kak? Kalau Oke. boleh tahu. Jadi posisiku sekarang itu ada di junior graphic designer, masuknya di bidang kehumasan Oke. gitu. Jadi di sini itu aku bertanggung jawab untuk bikin kebutuhan grafis untuk informasi, mau itu di feed Instagram ataupun buat cover buat desain TikTok gitu. Oke. Berarti lebih fokus ke graphic design ya? Bener. Sesuai dengan jurusannya Kak Jurusan. Radit. Oke. Kembali lagi pada topik kita mengenai tips and trick nih Kak. MSIB itu seperti yang kita ketahui ya, banyak proses yang kita lalui. Bener banget, panjang. Salah satunya itu proses administrasi Kak, Gitu. atau perberkasan-berkasan duniawi ini. Nah Kak Radit, mungkin boleh di-spill nih untuk teman-teman yang tertarik untuk magang, kira-kira secara berkas dan administrasi itu apa aja sih yang perlu kita siapin? Dan mungkin Kak Radit juga boleh kasih tips, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin supaya berkas kita itu bisa lolos gitu loh. Oke. Jadi sebelum kita submit berkas nih ya, kalau dari timeline kita itu yang pertama adalah kita harus membuat akun buat MSIB ini. Iya betul. Nah, kalian harus catat tanggal-tanggal yang penting, kayak contohnya pembuatan akun tadi sama batas submit berkas, karena itu penting banget. Karena kalaupun berkas kita lengkap gitu ya, kalau misalnya kita telat submit kan ya eman kan gitu. Sama aja bohong. Bener. Jadi kalian harus perhatiin yang pertama tanggal batas waktu pengumpulan itu. Terus yang kedua, pastiin berkas-berkas kalian itu yang kalian input di website itu benar. Karena kesalahan angka satu aja itu bakal masalah Iya, banget betul, sih. Terutama untuk rekening bank, terus data diri pribadi itu penting banget. Terus masuk ke berkas administratif selanjutnya itu adalah CV sama portofolio. Benar. Nah, ini tuh harus kalian susun sesingkat, sepadat, dan sebaik mungkin. Karena ini nanti bakal menentukan nih kalian bakalan diterima nggak sih di mitra yang kalian daftar masing-masing gitu. Oke, berarti lebih memperhatikan ya tentang Bener. berkas-berkas yang kita siapin. Nah, selain berkas nih Kak, tentunya tahapan berikutnya itu ada yang namanya wawancara. Benar. Oke, wawancara mungkin bagi sebagian orang itu agak menakutkan. Mengerikan. Ya. Salah satunya aku juga sih. Pas pertama kali daftar MSIB, yang pertama kali aku pikirin itu wawancaranya. Soalnya ini first time aku juga untuk wawancara. Nah, mungkin Kak Radit sendiri boleh di-spill juga nih Kak, kira-kira tips and trick nih untuk mengikuti wawancara terlebih di program MSIB ini, mungkin ada. Oke. Kalau dari aku sendiri tuh, nah ini balik lagi ya guys,
tergantung dengan mitra kalian daftar. Karena nggak semua mitra itu bakal diawali dengan wawancara. Iya, betul. Bener. Jadi ini harus digarisbawahi di awal. Nah, mungkin beberapa mitra ada yang pre-test dulu baru wawancara. Nah, kebetulan kita kan di LLDT wilayah 7 itu langsung wawancara nih masuknya. Nah, pertama kali yang kalian perlu siapin itu adalah kesiapan mental dulu sih. Setuju. Karena kalian kalau udah siap secara mental itu bakalan enjoy dan let it flow aja kalau jawab pertanyaan. Betul, setuju. Bener. Nah, terus yang kedua adalah kalian harus tepat waktu. Sebisa mungkin datang lebih awal, atau kalau misalnya online join Zoom lebih awal kalau linknya udah dikasih. Ya, Nah, benar, kalau linknya udah dikasih kalian bisa segera join. Kenapa? Karena itu mengantisipasi kalian terlambat. Nih, kalau misalnya kalian wawancara terus terlambat, yang pertama itu nggak enak dan dipandang mitra. Betul. Terus yang kedua itu bakal mengganggu fokus kalian ketika kalian jelasin ke mitra tentang skill yang kalian punya gitu. Iya, jadi first impression itu sangat-sangat berpengaruh. Bener, itu penting banget gitu. Oke, membahas mengenai wawancara nih Kak. Tadi aku udah bahas di awal kalau ini tuh first time aku ikut wawancara. Nah, mungkin Kak Radit punya cerita personal nggak sih Kak, bagaimana ketika pertama kali mendapatkan panggilan wawancara itu sendiri? Oke. Sempat kaget kah atau apakah? Nah, ini kalau dari aku sendiri nih ya, kan secara personal, aku sendiri itu orangnya gampang panik, gampang dredeg, apalagi kalau misalnya ditanyain soal-soal di luar apa yang aku tulis di CV. Kalau misalnya paham. pengalaman yang nggak ada di CV gitu ditanyain, nah itu kadang bikin keringet dingin juga, panik gitu. Tapi kunci yang pertama adalah kalian tetap harus tenang dan sebisa mungkin menguasai apa yang ada di dalam CV kalian, karena balik lagi nih, mitra-mitra ini bakal tanya menurut CV dan portofolio yang kalian kasih ke mereka gitu. Jadi sebisa mungkin kalian paham apa yang kalian tulis di CV dan portofolio kalian gitu. Nah, kalau aku sendiri, semisal aku mendapatkan pertanyaan yang di luar CV atau portofolio, di luar konteks itulah, itu aku bakal improvisasi sebisa mungkin sih gimana caranya jawab. Terlepas dari itu jawaban bener atau enggaknya pun kita harus nyampein itu secara baik, karena balik lagi nih first impression gitu kan ke mitra terhadap kita sebagai peserta dari MSIB gitu. Berarti banyak ya kan proses yang kita lalui. Banyak. Nah, membahas mengenai dari proses awal nih Kak, dari penyelesaian berkas sampai dengan wawancara, tentunya banyak ya Kak suka dukanya ya. Bener banget. Apalagi kita MSIB ini bersaing dengan banyak sekali mahasiswa seluruh Indonesia juga. Nah, mungkin Kak Radit selama mengikuti program ini ada suka dan dukanya nggak sih Kak yang Kak Radit lewatin selama proses itu? Oke, benar kata Kak Rizwan tadi sih. Kita itu bersaing untuk diterima di mitra yang kita daftar nih ya. Itu se-Indonesia Raya dan itu banyak banget guys gitu. Nah, yang pertama adalah kalian itu, kalau dari aku pribadi ya sebelumnya, karena ini suka duka, ada satu momen gitu mitra nggak ngabarin, di ghosting. Itu kalian mungkin akan mengalami hal yang sama, karena nggak setiap mitra itu mau effort untuk ngasih tahu pesertanya kalau misalnya kita itu diterima atau enggak gitu. Kadang cuma dikasih tahu kayak yang diterima doang, yang nggak diterima kayak nggak dikasih tahu. Nah, itu mungkin bakal bikin kalian dilema atau denial gitu, aku diterima nggak ya gitu, udah terlanjur nunggu tapi nggak ada kabar. Nah itu. Terus yang kedua mungkin lebih ke jangka waktu yang molor ya. Kalau kita kemarin itu mundur ada kali ya sampai sebulan. Iya, sekitar sebulan. Iya. Jadi mungkin kalian antisipasi, karena itu di luar jangkauan kita juga ya selaku peserta magang. Kita juga sebisa mungkin ngikutin timeline yang ada dan jangan sampai terlewat gitu. Tentunya dari banyaknya suka duka tersebut ya Kak. Kalau secara pribadi ya, aku tuh sempat ngerasa kayak sedikit hopeless ya. Benar. Karena mitra aku itu menghubunginya Kak telat. Teman-teman lain itu udah pada nge-spill wawancaranya dan sebagainya, udah ngupload story keterima wawancara dan sebagainya. Sementara aku tuh belum. Jadi aku sempat belum kayak upload story, belum betul. Jadi aku sempat kayak ngerasa, ya ampun keterima nggak ya? Jadi ada perasaan hopeless gitu loh ketika mendekati deadline untuk wawancaranya itu sendiri. Nah, Kak Radit punya juga nggak nih kayak masa-masa di mana Kak Radit ini merasa hopeless dengan program ini? Kurang lebih kalau aku sih sama kayak Kak Rizwan ya.
bener-bener di minggu-minggu terakhir tanggal 20-an mau ke 30 itu kayak baru apa ya, dapat kabar, sedangkan teman-temanku itu di awal bulan sampai pertengahan itu udah pada diterima semua di mitra yang mereka daftar terlepas dari MSIB atau magang mandiri nih ya gitu. Jadi emang harus kuat mental sih, karena apa ya, ini istilahnya kayak high risk high return sih gitu. Karena kalau misalnya kalian keterima di MSIB itu juga bakalan seneng sih. Senang banget pastinya. Oke, tentunya tetap berpikir positif ya Kak, Bener karena banget. segala niat baik itu pasti akan diikuti pula dengan hal-hal yang baik. Kuncinya adalah harus sabar. Iya betul, harus sabar banget guys. Nah itu dia tadi dari Kak Radit, intinya kita harus positive thinking ya Kak. Bener banget. Karena segala niat baik itu pasti akan diikuti dengan hal-hal yang baik. Baik. Nah, oke Kak Radit, kita sekarang udah sampai nih di ujung pembahasan. Tadi kita dari awal udah ngebahas tentang tips and trick. Bener. Mulai dari seleksi berkas, wawancara, sampai dengan suka dukanya Kak Radit selama Yes. mendaftar MSc Batch 7 ini. Nah sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Radit untuk teman-teman sekalian. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton nih ya, kalian jangan pernah capek buat berproses. Kalau capek istirahat bentar, kalau udah nggak capek lari lagi, karena semua itu bakalan indah pada waktunya. Oke, thank you banget Kak Radit udah mau sharing-sharing nih bareng Rizwan. Sama-sama. Dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe. Nah, thank you banget Kak Radit udah mau sharing-sharing bareng Rizwan. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan podcast-podcast seru berikutnya. Sampai jumpa di Sodikti Talk 7 Dikti Talk.